Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian dari Khazanah Network. Khazanah Network merupakan media yang memproduksi konten-konten Islami yang inspiratif, kreatif, dan juga inovatif. Sobat Khazanah, kali ini bertemu di program Menjadi Islami dalam episode DJ di Jalan Allah. Tamu kita kali ini, Ustadz Kenamaan, yaitu Ustadz Abu Fida, yang dulu dikenal sebagai DJ Window Son of Zeus. Dan beliau sangat populer sekali di salah satu klub di Jakarta bernama Stadium. Dan kini beliau shift untuk hijrah dan menjadi seorang ustadz. Tamu kita yang kedua adalah DJ Toto. Nah, beliau ini seorang DJ ternama pada era 90-an. Dan beliau sangat populer di salah satu klub di bilangan Cilandak, Jakarta, serta memproduksi banyak lagu-lagu remix. Dan tamu kita yang terakhir yaitu DJ Boim Ghetto. Dahulu DJ ini sangat identik dengan rambut gimbalnya, dan beliau merupakan salah satu ikon DJ bergenre musik R&B di Indonesia. Dan banyak mengisi acara-acara di salah satu televisi nasional. Oke, mari kita dengarkan kisah-kisah mereka dan enjoy the episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Khazanah. Hari ini spesial banget karena saya akan mengundang teman-teman saya, ada 2 orang, mantan-mantan DJ yang kondang, yang ngetop pada zamannya. Ya, saya Abu Fida, saya dulu juga di zaman jahiliyah dikenal sebagai DJ juga dulunya. Nah, teman-teman saya ini Masya Allah, kita akan coba korek cerita dari mereka, kira-kira gimana sih cara mereka berubah apa? Berubah menjadi Islami. Karena menjadi Islami itu sebetulnya tidak sulit, tetapi bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenal dulu saja, kenal dulu sama Allah, kenalan. Gimana sih Allah itu, seperti apa? Kita dengar dari cerita-cerita mereka ya. Ada 2 orang yang saya undang hari ini. Yang pertama adalah DJ Boim Ghetto. Masya Allah. Wah. Assalamualaikum Ustaz. Sehat? Alhamdulillah. Asik. Ini baju nggak salah kan ya? Nggak salah, ya? Enggak ya, udah begini ya sekarang ya. Iya. Iya. Ya, yang kedua ini DJ yang nggak begitu ngetop sebetulnya ya. Ya karena dulu DJ di tempat biliar, tapi karena memang dia bisa ngasih job kemana-mana ya. Jadi kita temenin ya. Kita temenin. Kasihan. Kasihan ya. Ya, yang kedua ada DJ Toto. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Ji, Gimana sih? Alhamdulillah. Masih ada barang? Ini dingin banget, kayak gue salah barang nih. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, ini ada 2 orang teman-teman. Ini sahabat-sahabat banget ya. Dulu kita lumayan dekat. Lumayan dekat. Ya, kalau dibilang lumayan dekat berarti sebetulnya dekat banget. Karena kayak Toto ini dulu curhatnya ke kita, Im. Iya, lo dicurhatin nggak dulu? Oh iya, Ustaz. Pasti ya. Nggak jauh, Ustaz, kalau ini. Curhat ya. Iya. Nah, hari ini kita coba korek ya. Kita korek satu-satu. Kira-kira gimana sih proses mereka menjadi Islaminya? Gimana sih proses mereka hijrahnya? Dimulai dari perkenalan dulu mungkin ya, perkenalan. Kan orang-orang taunya ini DJ Boim Ghetto. Padahal namanya bukan itu. Bukan itu. Siapa namanya? Oke, nama asli gue itu Insinyur Rinto Nurmansyah Adril Junior Tobing. Ada insinyurnya, Pak? Insinyur, alhamdulillah. Asli? Alhamdulillah. Insinyur apaan? Teknik mesin. Waduh, Trisakti, alhamdulillah. pantes ya, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelahnya nama benar kalau itu? Bambang. Iya, Toto, kalau Toto nama benar ya? Toto, betul kalau dulu zaman hits-hitsnya tuh pakai nama Toto Score. Lu nggak pernah hits tau? Antum job berapa banyak dari aneh tuh? Oh iya. Skor terakhir berapa skor terakhir? 2-2 tergantung. Tapi Amsel yang kemarin tadi. Ya teman-teman, ada Toto, ada Boim. Kita coba mulai ya. Gue mau nanya-nanya dulu nih, kira-kira kemana dulu nih?
Terserah Ustaz. Oh, Boim aja ya. Boleh. Sip. Boim. Im, gua kan kenal lo dari zaman gua masih nyanyi dulu, ya. Kita pernah mengenal seorang wanita yang sama bahkan kan. Betul Ustaz. Betul. Jadi Boim ini dulu DJ R&B banget deh. Gue kenal di CJs. Gue penasaran sebetulnya, kapan sih lo mulai apa yang ngerasa gue fed up nih sama kehidupan DJ gue. Gue pengen lebih baik dah gitu kira-kira. Itu kapan mulainya? Kenapa gitu? Kalau buat gue sendiri, Ustaz, itu nggak langsung, Ustaz. Jadi bertahap. Ya. Itu kira-kira 9 tahun yang lalu tuh udah berasa lah, Ustaz. Jadi udah berasa itu. 9 tahun yang lalu tuh udah mulai nggak ada di hati. Kita kan kalau nge-DJ tuh harus pakai hati kan. Feel-nya mesti Feel-nya harus dapet, dapet. ya. Apalagi R&B hip hop, Oh, iya. rhythm and blues. Ya kan. Gitu. Jadi Tergantung udah- sih, tergantung betul. barangnya juga. Oh, iya. Jadi waktu itu Ustaz udah mulai nggak di hati, udah mulai Galau. mau cari apa lagi sini? Soalnya semua udah kita dapat kan, perempuan, drugs, populer, semua kita udah dapat gitu. Apalagi sih kita cari? Ada beberapa kejadian-kejadian yang bikin gue tuh jadi milih untuk mencoba hal yang Islam ini kan agama, tapi kok dulu kan cuma tempelan gitu loh, gitu loh. Kenapa sih nggak gue coba perdalam gitu loh? Perdalam ya tipis-tipis lah gitu loh, tipis-tipis dulu gitu loh. Kadang nggak berani langsung berubah gitu. Akhirnya dari perjalanan nyari-nyari kiai sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat nyari-nyari kiai sampai pada akhirnya ketemu Ustadz Fida ini gitu loh, ya kan. Akhirnya walaupun tidak sama pelajarannya tapi satu tujuan semua gitu Ustadz. Yang bikin kenapa berubah tuh sebenarnya beberapa di teguran Allah tuh udah jelas. Tapi kita tuh masih dalam keadaan belum sober gitu loh, masih mabuk terus pokoknya gitu loh ya kan. Terakhir saya dapat teguran gue itu mati suri lah. Mati suri. Mati suri. Berapa lama itu? Itu meninggalnya itu mati surinya subuh, azan subuh, bangunnya lagi azan maghrib. Kebetulan rumah lagi kosong waktu itu. Lama juga ya, berarti lama juga ya dari subuh sampai maghrib Nah, ya. kita lihat. Sama kayak puasa dong Iya, ya. saat itu nggak berani cerita kan, karena nggak mungkin orang kayak gue ini mati suri lah, gitu. Nggak berani cerita lah. Sampai pada akhirnya mati suri, setahun bener rusak lagi. Terus kejadian lagi, akhirnya sampai terakhir tuh, padahal udah haji nih dulu. Dulu kan waktu rambut gimbal kan. Oh, udah gimbal udah haji. Udah haji, malah gimbalnya haji. Pas terakhir kita umroh malah udah potong tuh, kita emang nazar tuh saat gitu. Akhirnya pas potong rambut itu di tanah suci itu kayak apa? Berbalik semua lah. Gitu. Kita diingatkan dari lahir sampai sampai ini akhirnya nangis banyak di situ. Terus ketemu sama banyak orang. Mulai sama Allah dipilihin teman-temannya, termasuk ketemu sama Ustadz Abu Fida, ketemu teman-teman yang disebut Taubaters, ya kan, Taubaters dibikinin grup Taubaters, kebetulan ada Ustadz Fida juga kan waktu itu, jadi alhamdulillah ngerapiin sholatnya dulu yang paling penting, karena ketemu kiai waktu itu Ustadz, ada di Cirebon kiai saya bilang saya masih mabok kan kiai, dia bilang sholat. Tapi saya masih zina kiai, sholat. Saya masih riba kiai, sholat. Saya masih sama istri orang kiai, sholat katanya. Dibilang kayak gitu. Jadi gue cuman jawabannya kenapa sholat, sampai akhirnya pernah tidur, akhirnya mimpinya tuh kata-kata sholat terus. Sholat. Waktu kita mati suri, dikasih kelebihan sama Allah. Bisa ngobatin sama bisa baca orang. Setahun tuh bener bacain orang. Lebih tenang gimana Im? Waktu dulu kita punya uang banyak ya, terus member face di mana-mana kan gitu kan. Mau masuk embassy, mau masuk Wonder Bar, mau masuk mana-mana lah. Itu cuma tinggal muka doang, orang Boim masuk gitu kan.
wah Toto pulang gitu kan, kan beda ya. Nah, jadi tenangan mana dulu waktu pegang uang banyak, waktu masih begajulan atau sekarang? Kalau buat tenang versi duniawi ya dulu. Versi duniawi, Duniawi ya. Karena gue selangkah, 2 langkah orang udah kenal gue semua. Gue nggak ada utang, gue segala macem gitu loh. Enak lah, member face kayak Ustadz bilang, gue masuk, gue senang. Cuman kalau tenang hati, nggak tahu ini akhirat atau bukan, kalau hati jauh, Ustadz. Jauh sekali karena sekarang udah bisa nangis. Kalau dulu kita batu. Kita dulu gitu loh. Enggak lah. Gitu loh. Dulu kita batu banget saat itu kan. Batu banget. Batu ini ya? Batu banget kayak maksudnya. Jadi sekarang ini Ustaz, kalau pasca kita hijrah untuk pesan juga sedikit gitu ya Ustaz, kalau boleh. Makanya dibilang sama teman-teman Taubaters, be strong ya, yang kuat. Kenapa? Itu ditaruh di paling bawah, tapi hati kita ada di paling atas gitu. Gimana sih maksudnya? Kita paham. Senyum gitu loh. Dalam keadaan susah tuh kita bisa senyum. Kalau dulu nggak, Ustaz? Enggak ya. Kita nggak pernah puas. Gue dapat kerjaan sebulan, gue dapat misalnya 100 juta, masih aja kurang. Gue pecut terus manajemen gue. Tapi sekarang nggak dapat kerjaan. Ya udah gitu, alhamdulillah cukup. Karena ada aja kita tiba-tiba, gue jual makanan, lo taruh di IG story dong, gue kasih ke makanan ya. Nah ada aja tuh rezeki yang makanan tetap ada. Alhamdulillah. Gitu. Jadi bingungnya dulu malu kan, dikasih dulu malu. Sekarang ditegor dengan orang sedekah sama lu, masa lo nggak mau sedekah? Kita diajarin sama Rasulullah junjungan kita Muhammad SAW untuk tidak mengemis loh. Tapi kita dikasih loh dengan jalan di IG story, tolong dong promosiin makanan gue, malah dia yang terima kasih padahal kita yang terima kasih. Jadi kalau pertanyaan Ustadz tadi, nyaman dan tenang ya sekarang. Dahsyat ya ternyata Boim gitu. Sekarang jelas-jelas kalau dia lebih tenang gitu. Tenang, sabar. Ini gue perlu nanya nggak kita nih yang ini nih? Nah, ini kan, ini cameo doang, ini cameo. Cameo kalau di Tadi kita perlu badut-badutan sebetulnya ya, tapi karena nggak nemu. Siapa ya, Toto aja ya deh, mendingan Toto. Jadi mulai stand up comedy. Ya, Toto nih sahabat gue juga ya. Toto ini gue tahu banget dulu dari susahnya, jayanya, susah lagi, jaya lagi gitu ya. Pokoknya hidupnya fluktuatif banget, kayak roller coaster banget. Nah, Tok, coba, ini mungkin teman-teman, kalau teman-teman DJ kan kenal lo pasti, ya kan? Tapi teman-teman yang lain mungkin kan belum, apalagi sobat-sobat Hasanah nih kan belum kenal. Dulu lo besarnya di mana sih? Seorang DJ Toto itu besar di mana dulu? Mulai dikenal. Gue dulu awal nge-DJ itu tahun 92, Tat. Lulus SMA. 92 gue belum lulus tuh. Iya, masih bocah ya. Tua banget lo ya. Tua banget lo ya. Ya 35 lah, sebelum 35. Iya. Ya 92 kuliah, 92 kerja, 94 kerja sampai kuliah tuh. Sampai dari jalan puncak dulu, Tat. Puncak sampai Bandung, sampai akhirnya. Itu udah nge-DJ tuh? Iya, nge-DJ. Sambil jual ayam lah. Terus 2004 ada panggilan ke Jakarta, kebetulan ke tempat kerjaan juga dekat rumah. Ya udah, jadi sambil nge-DJ, kebetulan dulu di Jakarta itu gue tuh selain head DJ merangkap event koordinator, Tat. Event koordinator. Ya, yang itu jadi masalah makanya semua ertong aneh kayak gue yang ini deh, Tat. Ertong. Iya, dia hijrah tapi miring. Hijrahnya pakai bukan Alhamdulillah udah hijab. Ya, setahu gue kan, sorry gue potong. Setahu gue lo kan juga sempat promotorin artis-artis ertong papan atas Indonesia ya, yang gue nggak bisa sebut namanya di sini. Cuman yang sure kan begitu kan? Sure banget ya. Ya, terus lanjut. Jadi pas pindah ke Jakarta, ruang lingkupnya itu gue tuh sama ertong-ertong, Tat. Jadi
kebetulan pas Jakarta, gue tuh punya konsep zaman dulu itu di DJ kan masih jarang kolaborasi sama artis kan. Nah itu ibaratnya salah satu yang bikin gebrakan itu salah satu gue tuh Tat. Udah kita bikin, nah bertahun-tahun itu gue tuh ya maaf kata Tat ya nggak pernah ngalamin susah dia Tat. Hidupnya seneng terus. Sombong. Sombong. Ya. Sombong Tat. Kalau dia bilang Boim yang nggak diterima nih ya, Boim nggak bisa terima kalau kita ngomong gini. Kalau dia ngomong gini, gue biar muka gue pas-pasan gini, kata dia gitu kan. Tapi hoki gue. Ya yang bilang pas-pasan tuh siapa? Nanti bukan pas-pasan. Di bawah gitu loh. Gimana sih? Dasar banget ini. Tapi bener hokinya katanya. Hoki, Alhamdulillah, hoki aneka laji. Sujud dulu antum. Aneka laji. Ya, terus. Jadi di hidup gue tuh dengan hokinya gede Tat. Iya. Berjalannya waktu bertahun-tahun, cobaan Tat. Cobaannya dalam rumah tangga, dalam bisnis. Oh, lu udah kawin? Alhamdulillah udah berkali-kali Tat. Nah itu salah satu kenapa gue sekarang jadi yang Toto yang sekarang ini. Sobat kesana sebentar lagi ada yang nangis. Jadi kalau ada tisu tolong minta tisu. Ini pasti curhatnya ini. Gue udah hafal banget. pakai jeruk Tat. Iya. Nah jadi dicobaannya tuh di bisnis sampai seabis-abisnya dalam Ditipu rumah orang, ya. ditipu orang sampai habis udah ditipu, rumah tangga berantakan dan bukan sekali diulang lagi kayak gitu lagi, rumah tangga berantakan Tat. Dari situ ada apa nih gue gitu Tat ya. Nah pas terakhir gue tuh lagi manajerin artis kondang lah. Dari situ di titik itu nih kayaknya gue nggak bisa nih kayak gitu nih. Akhirnya gue 2,5 tahun yang lalu berangkat umroh yang kedua tuh. Di sana semua apa yang gue mau tuh yang bagus-bagus Tat ya, sama Allah tuh dikabulin semua Tat. Dalam perjalanan yang paling yang paling sampai sekarang gue nggak bisa lupa banget. Jadi setiap ulang tahun waktu itu gue tuh selalu saking gue mungkin topnya alhamdulillah Tat ya. Jadi setiap ulang tahun enggak ini benar. Ini bukan bohong, setiap ulang tahun itu gue pasti klub-klub telepon Tat. Telepon minta dirayain di situ dan gue ngerayain ulang tahun di situ dibayar dan kita dikasih minum semua. Siap ulang tahun dah. Bangga lo tuh ya? Iya, pada saya itu bangga banget Tat. Enggak kesannya cuma dia doang gitu. Iya, gue banget kan. Nah udah pas gitu gue menyatakan bahwa gue udah nggak bisa nih, gue harus apa yang pengen gue mau itu sama Allah dikabulin, tapi yang mau yang positif Tat ya. Dari situ udah Tat, jadi gue lepas semua. Waktu itu bisnis gue kan kebetulan Tat manajer artis lokal sama manajer DJ Asia Eropa. Papi iya. sempat papi. Papi jadi Sempat papi. papi kan. Udah bilang aja sih papi. Terus sewain alat DJ semua gue lepas Tat, semua Tat. Sampai orang-orang pada bilang, lu kenapa nggak mikir dulu? Enggak deh, emang mungkin jalannya udah kayak gini Tat. Ya, jadi serba kekurangan aja Tat, uang banyak tapi wah orang lihat ini pengen beli, panas, hawanya panas ya, Tat. tadi sama Tat, persis Hai ya. Boim. Iya, Masya Allah. Nah, Sobat Hasanah, ini sekelumit cerita nih, baru dikit yang kita kupas nih. Masya Allah, ini ada Boim, ada Toto. Kita lihat ternyata duniawi itu bukan segala-galanya. Kita bisa punya dunia di dalam genggaman kita. Apa yang kurang mereka? Ketenaran dapat, uang ada, ya. Bahkan, mohon maaf, wanita-wanita gitu kan, karena kan harta, tahta, wanita, itu semua udah dapat. Tapi ternyata ketenangan itu tempatnya bukan di situ. Nanti kita akan coba korek-korek lagi di segmen berikutnya bersama dengan DJ Boim dan DJ Toto. Yuk, tetap di Hasanah.